Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi. Untuk materi hari ini adalah pengenalan fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ingin Ibu ingatkan bahwa pada hari ini Ibu akan menilai keaktifan kalian. Keaktifan kalian dalam menjawab pendapat atau mengungkapkan pendapat kalian ya. Jadi kalian menjawab pertanyaan dari Ibu, kemudian kalian menuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan menuliskan format nama underscore kelas ya. Silahkan. Jadi harus berani mengungkapkan pendapat. Oke. Nah, materi hari ini tentang jaringan telekomunikasi. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang jaringan telekomunikasi, kalian amati terlebih dahulu gambar ini. Oke, di sini ada gambar ilustrasi menggambarkan kegiatan di salah satu rental komputer. Kalian sering mengerjakan tugas ya untuk mencetak dokumen ke rental komputer. Kalian perhatikan di sana bahwa ada banyak komputer di sana. Lihat di gambar itu, pengguna komputer mengerjakan di komputernya masing-masing. Tetapi mereka bisa mencetak di satu printer. Kenapa bisa seperti itu? Nah, silakan kalian tuliskan pendapat kalian mengapa bisa mencetak di satu printer dari komputer yang berbeda-beda. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar karena Ibu akan menilai keaktifan kalian di sini. Oke, sebelum ke pengertian atau definisi dari jaringan, kita perlu tahu dulu sejarah jaringan. Nah, jaringan komputer dimulai pada tahun 1940 di Amerika Serikat pada proyek Harvard University. Ya, tadinya atau awalnya komputer ini ditujukan untuk dipakai secara bersama-sama. Nah, seiring dengan waktu ada perkembangan dari superkomputer sehingga menuntut untuk menggunakan komputer ini bisa digunakan secara bersama-sama dengan skala yang lebih luas. Maka puncaknya pada tahun 1969 ada suatu proyek yang namanya adalah proyek ARPANET. Ya, proyek ARPANET ini adalah cikal bakal jaringan komputer sehingga saat ini kita bisa berbagi tukar informasi ke seluruh dunia. Oke, anak-anak gimana? Sudah dijawab? Kolom komentar mengapa bisa mencetak di satu printer dari komputer yang berbeda. Nah, ini definisi dari jaringan. Tadi kalian Ibu berikan contoh bagaimana ilustrasi komputer yang terdapat di rental komputer. Ada banyak komputer di sana, ya lebih dari satu. Nah, kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung ini disebut dengan jaringan. Jadi jaringan adalah komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, di mana data bergerak dengan kabel disebut dengan wireline atau tanpa kabel disebut dengan wireless. Nah, sehingga apa? Bisa berbagi tukar informasi, berbagi tukar data, program, dan dapat menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Apa sumber daya? Nah, di sini contohnya tadi adalah bisa menggunakan printer secara bersama-sama. Nah, tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi. Akan mahal tentunya kalau ada 10 komputer harus nyiapin 10 printer, ya. Nah, dengan jaringan 10 komputer tadi bisa mencetak di satu printer, ya. Oke anak-anak ya, definisi jaringan Ibu ulangi yaitu kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung membentuk suatu jaringan di mana data bergerak dengan kabel atau wireless dan tanpa kabel disebut dengan wireless sehingga dapat bertukar informasi, bertukar sumber daya. Oke. Nah, jaringan di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama jaringan komputer berdasarkan area atau luas wilayah, yang kedua jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan, yang ketiga yaitu jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Kita bahas yang pertama yaitu jaringan komputer berdasarkan area atau luas wilayah.
Berdasarkan area atau luas wilayah, nah kalian bisa lihat nih di sini nih. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ya. Ada Local Area Network, ada MAN yaitu Metropolitan Area Network, dan ada WAN, Wide Area Network. Apa sih bedanya? Oke, nah ini berbeda dari segi jangkauan atau skalanya. Kalau digambarkan seperti ini, nah kalian lihat perhatikan, di situ ada MAN, ada LAN, ada gambar untuk WAN. Ya. LAN, Local Area Network, ini jaringan dalam satu gedung. Bisa nggak antar gedung? Bisa, tetapi terbatas hanya beberapa kilometer. Jadi jaringan di sini sifatnya lokal, hanya dalam satu gedung atau instansi. Contohnya adalah jaringan pada suatu sekolah, di mana komputer siswa terhubung dengan komputer guru, terhubung dengan bagian perpustakaan, terhubung dengan bagian administrasi. Ya, seperti itu. Bisa nggak terkoneksi dengan internet? Tentu bisa. Ya, tetapi tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi bisa terhubung ke internet, tapi tidak bisa diakses oleh orang lain karena skalanya adalah lokal atau hanya dalam gedung tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Tentunya, kalian lihat gambarnya, ini lebih luas lagi jangkauannya. Meliputi kota. Jadi kok Metropolitan Area Network itu adalah jaringan dalam suatu kota. Contohnya adalah sekolah A yang ada di kota Bogor bisa berinteraksi dengan sekolah B atau terkoneksi dengan sekolah B yang sama dalam lingkup satu kota yaitu kota Bogor. Bisa kalau ke Surabaya ya. Nah, bagaimana dengan WAN? WAN adalah Wide Area Network. Jaringannya cakupannya lebih luas lagi. Nah, bisa mencakup pulau, negara, benua, bahkan antariksa. Nah, menurut kalian nih, internet masuk di skala yang mana? LAN, MAN, atau WAN? Yuk, silahkan tuliskan di kolom komentar. Masuk LAN, masuk MAN, atau WAN? Ya, silahkan kalian tuliskan. Oke, selanjutnya jaringan berdasarkan topologi. Apa sih topologi? Nah, topologi adalah aturan mengenai tata letak komputer pada suatu jaringan. Jadi menempatkan suatu komputer dalam jaringan itu ada aturannya. Nah, ada 5 berdasarkan topologi. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi ring atau cincin, ada topologi star, tree, dan ada topologi mesh. Oke, nah gambarannya seperti ini. Kalian bisa lihat ada topologi bus, ada star, ada ring. Ya, untuk topologi bus disimak baik-baik atau kalian amati gambarnya ya, supaya kalian bisa membedakan masing-masing topologinya. Masing-masing topologi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk topologi bus, di sini adalah topologi di mana menggunakan jaringan menggunakan kabel. Yang digunakan biasanya adalah kabel koaksial. Ya. Nah, dari topologi bus di sini, kekurangannya adalah apabila ada salah satu komputer rusak, maka akan mempengaruhi komputer yang lain pada jaringan tersebut dan tidak dapat digunakan dalam jaringan yang skala besar. Ya. Nah, itu adalah kekurangan dari topologi bus. Kemudian topologi ring. Topologi ring atau cincin ini menghubungkan beberapa komputer di mana ujung-ujung jaringan tersebut dipertemukan kembali dalam satu lingkaran, maka dikatakan membentuk suatu cincin, ya, seperti cincin bentuknya. Nah, ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu apabila salah satu terjadi kerusakan pada salah satu titik jaringan, maka koneksi jaringan secara keseluruhan tidak terlalu terganggu. Ya. Nah, kemudian infrastrukturnya relatif mudah dibangun. Ya, ini merupakan kelebihannya ya. Jadi infrastrukturnya mudah dibangun, kemudian apabila terjadi kerusakan pada salah satu titik jaringan, tidak terlalu mengganggu. Beda dengan tadi yang bus.
ya. Tetapi kekurangannya adalah pemakaian kabelnya relatif lebih banyak dan biaya pembangunannya relatif lebih mahal. Oke, selanjutnya untuk topologi star. Bentuknya seperti bintang, maka dikatakan topologi star. Untuk topologi star, yaitu topologi yang paling sering digunakan dan perbedaannya adalah kalian lihat di tengahnya itu ada yang namanya hub, ya. Hub di sini adalah suatu perangkat untuk menghubungkan port-port, ya, untuk menghubungkan kabel jaringan pada PC yang nantinya akan bermuara pada hub. Nah, di hub ini nanti akan terjadi yang namanya perpindahan data dari komputer ke komputer yang lain. Ya, ini adalah topologi star. Topologi yang relatif lebih mudah pengembangannya, hanya kekurangannya memerlukan kabel dalam jumlah yang banyak. Oke, selanjutnya kalian lihat ada topologi mesh, ada topologi tree, ya. Oke, untuk topologi mesh atau topologi web ya adalah jaringan yang paling jarang digunakan. Kenapa? Karena biayanya relatif lebih tinggi. Biasanya menggunakan adalah jaringan internet atau WAN, Wide Area Network. Nah, kemudian topologi tree. Nah, ini adalah perpaduan. Coba kalian lihat gambarnya deh. Di situ adalah perpaduan antara topologi bus dan topologi star. Ya, di mana starnya? Kalian lihat di situ ada hub di masing-masing jaringannya ada hub, ya. Tadi topologi star itu cirinya adalah atau karakteristiknya adalah adanya hub, ya. Nah, ini adalah topologi tree. Nah, instalasi jaringan dari titik ke titik pada masing-masing segmen harus didukung oleh hardware dan software yang baik, ya. Ini keuntungannya. Nah, kekurangannya jika jaringan utama rusak, maka keseluruhan segmen akan rusak dan sulit untuk dikembangkan, ya, termasuk sistem kabelnya, ya, itu. Jadi yang paling sering digunakan oleh pengguna untuk membentuk suatu jaringan adalah topologi star, ya, karena lebih mudah untuk dikembangkan. Jadi, Ibu ulangi lagi, tadi topologi adalah tata letak komputer pada suatu jaringan, ada topologi bus, ada topologi ring, ada star, ada topologi mesh, ada topologi tree. Selanjutnya adalah jaringan berdasarkan transmisi. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu ada wireline, jika menggunakan kabel, itu disebut dengan wireline. Jika tidak menggunakan kabel, itu disebut dengan wireless. Dia menggunakan elektromagnetis. Kemudian satelit. Nah, untuk perangkatnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengikuti materi dari tadi tentang jaringan mulai dari sejarahnya, definisinya, jenis-jenis jaringannya apa aja, topologi jaringan itu apa. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang manfaat jaringan komputer. Ya, berdasarkan pengamatan kalian, berdasarkan bahasa kalian sendiri. Oke, Ibu tunggu jawaban kalian, aktif dan berani mengungkapkan pendapat kalian. Dan jangan lupa ada kuis di tugas di Classroom, kalian bisa klik tugas. Nah, tidak banyak, hanya 5 soal, tolong dikerjakan dan silahkan disubmit sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya, tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.